Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriana Nugra dengan NIM 2002 055 00005, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam pembelajaran daring, yaitu keselamatan kerja dan lingkungan. Mata pelajaran keselamatan kerja dan lingkungan, kompetensi keahlian yaitu elektronika industri. Kelas 10 semester ganjil pertemuan pertama, kompetensi dasar menerapkan K3LH sesuai dengan lingkup kerja, alokasi waktu 4 kali 45 menit. A. Kompetensi inti. Yang pertama, pengetahuan atau KI3 menjelaskan, menentukan, mengikuti, dan mengimplementasikan tentang prinsip K3LH dan prosedur K3LH sesuai bidang dan lingkup kerja berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kedua, keterampilan KI4 melaksanakan tugas dengan spesifik menggunakan alat pelindung diri, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai bidang kerja, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas terstruktur dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan alat-alat K3L dan mengkajinya secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif. Kemudian B. Kompetensi dasar. KD pada KI pengetahuan 3.1 mengimplementasikan tentang prinsip dan prosedur K3LH dalam bidang dan lingkup kerja. Kedua, KD pada KI keterampilan 4.1 menggunakan alat pelindung diri, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai bidang kerja. C. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Indikator pada KI pengetahuan 3.11 menjelaskan definisi dari K3LH dalam bidang dan lingkup kerja. 3.1.2 menjelaskan prinsip kerja K3LH dalam bidang dan lingkup kerja. 3.1.3 mengikuti prosedur K3LH dalam bidang dan lingkup kerja. Kedua, indikator KD pada KI keterampilan 4.11 mengimplementasikan K3LH dalam bidang dan lingkup kerja. 4.1.2 memperhatikan dan mengamati beberapa bahan dan alat K3LH. D. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca materi dan berdiskusi tentang K3LH dan prinsip kerjanya, peserta didik dan menjelaskan definisi K3LH dan prinsip kerja yang benar dengan rasa bertanggung jawab dan percaya diri. Kedua, setelah mendapatkan pencerahan dari materi dan berdiskusi menjelaskan definisi K3LH dan prinsip kerja yang benar dengan rasa bertanggung jawab dan percaya diri. E. Menjelaskan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan definisi K3LH. Kedua, mengetahui alat-alat K3LH dan kegunaannya. Ketiga, mengikuti prosedur K3LH. Dan keempat, mengimplementasikan K3LH. F. Model dan metode. Jadi, pendekatannya yaitu saintifik. Model pembelajarannya itu menggunakan discovery learning, model pembelajaran dengan cara ceramah dan presentasi. Untuk G, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan 15 menit dimulai dengan berdoa, mengecek kehadiran peserta didik dengan cara mengabsen, menyampaikan skenario pembelajaran pertemuan ini, jadi menjelaskan apa materi untuk pertemuan ini. Seperti untuk pertemuan ini keselamatan kerja dan lingkungan sesuai bidang kerja. Yang kedua, kegiatan inti dengan waktu 145 menit pengumpulan data. Yang pertama, siswa diminta untuk menuliskan definisi K3LH dengan teliti dan percaya diri. Kedua, siswa diminta untuk mengetahui alat-alat K3LH dan kegunaannya. Ketiga, yaitu penutup dengan durasi 20 menit.
Yang pertama, siswa memberikan masukan terhadap kegiatan pembelajaran. Kedua, guru memberikan umpan balik tentang pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, guru menjelaskan rencana kegiatan untuk pertemuan berikutnya. H. Media alat dan bahan dan sumber belajar. Medianya itu aplikasi, alatnya itu aplikasi Google Meet atau Zoom, bahannya itu alat menulis, sumber belajar itu materi dari internet dan sumber-sumber lain yang relevan. Untuk penilaian, yang pertama itu teknik penilaian sikap dengan pengamatan sikap melalui Google Meet dan Zoom Meeting. Penilaian pengetahuan dengan tes lisan dan penugasan, dan penilaian keterampilan yaitu unjuk kerja. Kedua, bentuk penilaian. Yang pertama, observasi dengan lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Kedua, tes tertulis dan lembar kerja. Ketiga, unjuk kerja yaitu lembar penilaian presentasi. D. Portofolio penilaian laporan. Untuk materinya yaitu keselamatan kerja dan lingkungan yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Yusrian Anugrah dengan NIM 200205500005. Definisi K3LH. Pengertian K3LH itu sendiri adalah suatu program kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi yang memiliki banyak pekerjaan atau karyawan dengan tujuan utama agar para pekerja dapat dengan aman dan selamat bekerja. Alat-alat K3LH dan kegunaannya. Yang pertama, kacamata. Fungsi kacamata sebagai alat pelindung diri K3 dalam konteks pelindung diri begitu vital. Seperti diketahui, organ mata sangat sensitif benda asing dari luar. Nah, kacamata inilah yang berfungsi untuk melindungi mata dari benda asing, misalnya debu, asap, percikan air, dan material lain yang dapat berterbangan menuju mata. Kedua, helm. Pekerjaan konstruksi wajib menggunakan helm ketika bekerja, sama halnya dengan helm untuk kendaraan bermotor. Helm kesehatan dan keselamatan kerja dipakai untuk melindungi kepala dari benturan dan material yang dapat berjatuhan. Ketiga, respirator. Respirator biasanya digunakan di tempat kerja yang berhubungan dengan gas-gas berbahaya, seperti laboratorium gua yang mengandung gas, hingga tempat nuklir. Ia sanggup menyaring udara di luar sehingga aman untuk dihirup ke dalam paru-paru. Keempat, penyumbat telinga. Fungsi dari penyumbat telinga adalah menghindari suara yang terlampau bising supaya organ di dalam telinga tidak rusak. Masker pernapasan. Walau tak seampuh respirator, tetapi alat pelindung dari K3 ini ampuh untuk meminimalkan partikel kecil seperti debu ke dalam saluran pernapasan. Keenam, penutup telinga. Serupa dengan penyumbat telinga, penutup telinga atau earmuffs digunakan untuk menghindari suara bising. Namun, earmuffs digunakan jika di lingkungan kerja terdapat suara sangat bising hingga 50 dB. Ketujuh, tali pengaman. Tujuannya agar menghindari dari potensi kecelakaan seperti terjatuh dari ketinggian. Umumnya digunakan ketika jenis pekerjaan pada ketinggian minimal 2 meter. Yang kedelapan, sabuk. Mirip dengan tali pengaman, sabuk ini digunakan sebagai alat pencegahan terjatuh dari ketinggian. Pelindung wajah. Fungsi yang ia miliki seperti namanya, yakni melindungi wajah dari berbagai benda asing ketika bekerja. Ia pun dapat menghindari gas, zat kimia berbahaya, hingga percikan panas. Cukup krusial dan penting kamu miliki sebagai alat pelindung diri dari K3. Ke-10, sepatu boots. Sepatu boots lazim digunakan untuk menghindari tempat berair atau becek. Namun seperti boots
pun bisa berfungsi untuk melindungi kaki dari cairan kimia berbahaya, benda tajam, potensi berbahaya lain yang dapat mengenai kaki. 11. Sarung tangan. Sarung tangan wajib dikenakan karena berfungsi untuk menghindari risiko cedera. Sarung tangan untuk kesehatan dan keselamatan kerja sendiri mempunyai beragam jenis-jenisnya, dibedakan berdasarkan tempat kerja. 12. Sepatu. Tampak seperti sepatu pada umumnya, tapi sepatu sebagai alat pelindung diri ketiga berbahan kulit sol kuat serta tebal, berfungsi untuk menghindari benturan, menginjak benda tajam, cairan kimia, tahan panas, hingga tahan terhadap listrik. 13. Pelampung. Pelampung lumrah digunakan untuk kamu yang tengah bekerja di laut atau perairan dalam. Alat ini sebagai media pencegah agar tidak tenggelam. Ke-14. Rompi. Bekerja di malam hari, misalnya untuk jalan umum, wajib menggunakan rompi. Pasalnya, rompi dipakai sebagai sumber cahaya atau reflektor ketika cahaya sangat minimal. Ke-15. Jas hujan. Jangan sepelekan fungsi jas hujan. Walau lumrah digunakan oleh masyarakat umum, jas hujan berfungsi melindungi diri dari air hujan atau percikan air yang intens. Tak hanya tahan air, jas hujan juga menjaga kesehatan dan keselamatan kerja umum, dirancang tahan panas atau air. Ke-16. Wearpack. Wearpack biasanya digunakan sebagai pelindung diri dengan risiko tingkat tinggi. Digunakan untuk menghindari panas, api, minyak, dan bensin. Umumnya digunakan untuk pekerja tambang hingga pemadam kebakaran. 17. Alat pemadam api ringan. Selain melindungi diri, kamu pun perlu menyiapkan alat pemadam api ringan atau disingkat APAR. Alat ini digunakan untuk mengendalikan api kecil. Seperti perusahaan wajib mempunyai APAR untuk mencegah potensi kebakaran. Selanjutnya, prosedur K3LH. Dalam pengimplementasiannya, ketiga dilaksanakan melalui prosedur tertentu yang harus diikuti oleh perusahaan dan karyawan. Prosedur ini berlaku secara umum, semua jenis perusahaan dan karyawan. Prosedur ini berlaku secara umum dan semua jenis perusahaan, baik kantor, tambang maupun lainnya. Prosedur ketiga adalah proses kegiatan dan wajib diikuti dan ditaati setiap pekerja demi menjamin kesehatan dan keselamatan lingkungan pekerja sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan hingga selesai. Untuk memastikan prosedur K3 dijalankan dengan baik, perusahaan menunjuk seseorang sebagai pengawas. Tujuan ditetapkannya prosedur K3 adalah: yang pertama, memudahkan pekerja dalam mengikuti arahan K3 untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan. Kedua, menjamin pekerja dapat melaksanakan tugas dengan aman dan tertib. Ketiga, menginformasikan secara cepat kepada pihak yang lain yang terkait jika terjadi masalah saat bekerja. Keempat, melaporkan kejadian langsung yang mencurigakan di lokasi kerja. Kelima, memastikan setiap pekerja memahami pentingnya K3 dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Keenam, menjamin setiap perlengkapan peralatan alat pelindung diri atau APD dapat digunakan dengan baik dan efektif. Contoh prosedur K3 sederhana. Yang pertama, mengikuti apel dan mengisi absensi. Kedua, mengikuti briefing pertama tentang pengenalan alat pelindung diri atau APD dan penggunaan alat-alat yang dipimpin oleh pengawas K3. Ketiga, melakukan pemeriksaan atau pencegahan APD untuk memastikan alat-alat yang digunakan tidak rusak atau cacat sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan atau mempengaruhi kesehatan pekerja. Keempat, memakai APD secara benar dengan mengikuti instruksi dari pengawas K3 dan pengawas memastikan APD sudah digunakan secara benar.
Kelima, mengikuti inspeksi terhadap mesin atau peralatan yang akan digunakan dalam bekerja. Keenam, mengikuti briefing kedua yang dipimpin pengawas ketiga mengenai mekanisme bekerja untuk menghindari percobaan pekerja. Ketujuh, memulai pekerjaan sesuai tugasnya masing-masing. Penerapan K3LH. Cara menerapkan K3LH diantaranya yang pertama, memberikan fasilitas seragam kerja dan sepatu keselamatan safety shoes, dan mewajibkan seragam dan sepatu keselamatan tersebut untuk dipakai oleh semua pekerja yang terlibat dalam produksi, bengkel, dan lapangan. Kedua, memasang atribut K3LH seperti tulisan yang mengingatkan pekerja untuk selalu sadar akan keselamatan, kesehatan, dan kebersihan di lingkungan perusahaan. Maksud dari atribut K3LH ini adalah untuk menghindari bahaya atau kesalahan yang berakibat fatal. Maksud lainnya adalah memperhatikan kebersihan dan lingkungan perusahaan, menciptakan suasana yang lebih nyaman dan bersih. Ketiga, menerapkan K3LH dalam prosedur sistem kerja. Manajemen perusahaan mengupayakan para karyawan dengan memberi petunjuk tentang K3LH supaya para pekerja memahami pengertian K3LH dan menerapkannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly with me like a rainbow butterfly. Kiss me and I will sing.